Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Nyonya Istana memintamu untuk ikut denganku. Aku akan membawamu untuk menemuinya. Jenderal Udang Emas berkata segera dengan semacam perasaan logam yang tanpa emosi. Terima kasih. Maaf sudah merepotkanmu. King Sui mengangguk sambil tersenyum dan kemudian menoleh ke pemimpin kapas sebelum pergi. King Sui mengikuti Jenderal Udang Emas dan mengendarai ikan mas besar yang menuju ke kedalaman dengan cepat. Setengah jam kemudian, mereka tiba di persimpangan dan Jenderal Udang Emas berhenti dan berkata kepada King Sui, "Nyonya Istana sedang menunggu di dalam untuk Anda. Langsung saja masuk." King Sui berterima kasih kepada Jenderal Udang Emas sebelum langsung masuk. Ada satu istana di sini dan tampaknya itu adalah ruang mandiri, ada tanaman hijau, bukit buatan, dan pavilion. Segala sesuatu di sini terbuat dari batu seperti giok yang memiliki kilau seperti giok, yang membuatnya berpikir tentang dasar dari 10.000 rawa penyu, yang juga ia pindahkan semuanya ke alam abadi Valet. Di kejauhan berdiri pohon kayu manis yang agak besar. Namun, pohon kayu manis ini sebenarnya adalah sebuah karya seni. Itu hanya terlihat seperti aslinya. Ki beredar melimpah di udara. Dia memiliki tubuh yang langsing namun dengan lekuk tubuh yang indah, sementara lehernya yang panjang dan ramping melengkung dengan anggun. Wajahnya sangat cantik dan persis seperti itulah King Sui mengingatnya. Toh, itu tidak lama dari pertemuan mereka sebelumnya. Dia memiliki mata berbentuk almond dan alis yang lebar, rambutnya yang indah diikat di atas kepalanya dan dengan jepitan berwarna ungu yang dimasukkan dengan santai ke rambutnya, dia memancarkan aura keanggunan. Meskipun dia memiliki pakaian yang sama seperti sebelumnya, dia masih menciptakan kesan yang kuat. Kedewasaan wanita ini memiliki aura dominasi yang berbeda dengan kedewasaan Chang Hai Mingyue, yang memiliki aura percaya diri. Saat ini, wanita itu berjalan ke arahnya. Dia memiliki kaki yang panjang dan ramping dan tingginya sebanding dengan King Sui. Saat melihatnya, sudut mulutnya melengkung ke atas. "Aku sangat terkejut kamu bisa datang. Jadi apa, kamu sudah memikirkannya dan memutuskan untuk mencoba bergaul denganku?" Wanita itu tersenyum saat dia berjalan sampai dia berhadapan langsung dengan King Sui. King Sui tersenyum malu, karena bertemu dengan wanita seperti dia menyebabkan dia kehilangan sikapnya yang kurang ajar dan berkata, "Nyonya Istana adalah kecantikan yang tak tertandingi yang seharusnya membuat banyak orang merayunya. Anda tidak harus melakukan ini." King Sui tidak tahu namanya dan dia merasa sedikit canggung datang kali ini, tetapi dia tidak akan merasa yakin jika dia tidak melakukan perjalanan. Melihat wanita yang berdiri di depannya dan tersenyum berseni, perasaan aneh menyapu dirinya seolah-olah mereka berdua benar-benar teman karib. "Ku bilang, King Sui, kamu cukup sok. Hari itu, saya membuat diri saya sangat jelas. Apakah kamu akan mati jika memberiku kesempatan?" Wanita itu memandang King Sui dengan pahit. King Sui sekarang tahu bahwa menjadi terlalu menarik bagi wanita bukanlah hal yang baik dan tersenyum canggung. Masalah hati tidak dapat dipaksakan. "Saya memiliki terlalu banyak wanita dan saya tidak ingin berutang perasaan kepada siapapun lagi." Ini adalah sesuatu yang sudah dikatakan King Sui 2 kali, tetapi tentu saja ini baru pertama kalinya bagi wanita ini. "Anda sudah mengatakan bahwa Anda memiliki banyak wanita. Mengapa repot-repot memiliki satu lagi?" Yang membuat King Sui terkejut adalah jawabannya persis sama dengan wanita yang dia ucapkan untuk pertama kalinya. King Sui tahu bahwa sangat jarang seorang wanita yang bangga mengatakan sesuatu seperti ini, paling sulit untuk menanggung rahmat kecantikan sehingga King Sui merasa sangat menjengkelkan saat ini. Putrinya sudah menjadi kecantikan yang tak tertandingi. Spesies putri duyung sudah sangat cantik dan bahkan bisa dibandingkan dengan wanita di lukisan kecantikan.
Namun, wanita cantik sangat banyak di dunia ini dan King Sui benar-benar tidak dapat merenungkan untuk menambahkan wanita lain ke haremnya. Saya tidak ingin Anda menderita ketidakadilan. Mengapa Anda harus membuat diri Anda mengalami ini? King Sui tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa tentang ini. Bicaralah, apa yang membuatmu mencariku hari ini? Wanita itu tidak ingin mendesak dan berpegang teguh pada pertanyaan itu lagi. Aku berharap bisa meminta bantuanmu, King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Apa masalahnya dengan si King Palace? Apakah Anda takut saya akan menyerang mereka? Wanita itu tersenyum genit di King Sui. Sesuatu seperti itu, ketika Istana Raja Laut mendapat masalah, jika itu dalam kekuatan Nyonya Istana, bisakah kamu mengulurkan tangan membantu? Istri saya ada di antara mereka, King Sui berkata dengan sungguh-sungguh. Bukan karena King Sui berharap dia tidak akan menyerang Istana Raja Laut, tetapi pada kenyataannya, jika Istana Raja Laut mendapat masalah dan mungkin Istana Matahari terbenam untuk mengulurkan tangan membantu, ini bisa dianggap maju untuk mundur. Jelas bahwa wanita itu tercengang berdasarkan pemikirannya. Hanya tidak menyerang Istana Raja Laut sudah cukup baik, tetapi pria ini bahkan berani memintanya untuk membantu Istana Raja Laut. Tapi wanita itu pintar dan tahu niat King Sui. Lagi pula, mengajukan permintaan sebenarnya mungkin menyebabkan dia tidak bahagia. Wanita itu tersenyum pada King Sui dan berkata, mengapa saya harus membantu Anda? Lagi pula kau harus memberiku alasan. King Sui memikirkan hal ini sebelumnya dan pihak lain bukanlah kerabat atau kerabat. Faktanya, mungkin ada sedikit kebencian, jadi tidak ada alasan baginya untuk membantunya. Dia memikirkan jawaban sebelumnya dan buru-buru berkata, saya tidak akan meminta Anda untuk memberikan bantuan dan tidak mendapatkan apa-apa sebagai imbalan. Katakan saja apa saja. Selama itu sesuatu yang bisa saya lakukan, saya pasti akan melakukannya. Kamu pasti bisa melakukannya, tapi hanya saja kamu tidak mau. Wanita itu mendesah. King Sui sebenarnya tidak tahu apakah yang dikatakan wanita ini benar selama ini. Bahkan sampai saat ini dia tidak tahu apa yang asli dan mana yang palsu, jadi dia hanya akan mengatakannya. King Sui ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi segera wanita itu menghela nafas dan berkata, saya tahu mengapa Anda datang ke sini dan saya tidak ingin menempatkan Anda dalam posisi yang sulit. Demi Anda, saya tidak akan menyerang Istana Raja Laut. Tapi tentu saja, mereka tidak bisa datang kepadaku untuk mencari masalah. Jika itu terjadi, saya akan benar-benar tidak memaafkan. Saya seorang dokter, adakah yang Anda butuhkan untuk membantu saya? Saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menyembuhkan semuanya, tetapi setidaknya saya dapat mengontrol dan memperbaikinya hingga 50%. King Sui dengan sungguh-sungguh berkata, karena Anda adalah tabib ajaib, saya tidak yakin apakah Anda dapat melihat sesuatu. King Sui masih tidak terbiasa dengan wanita itu, jadi dia tidak tahu harus berkata apa hampir sepanjang waktu. Meski tubuhnya sedikit tidak nyaman, itu bukanlah sesuatu yang serius. Dia sangat senang setelah wanita itu berjanji padanya. Bagaimanapun, dia berhasil menyelesaikan bidikannya dengan tergesa-gesa. Meskipun wanita itu berjanji, sepertinya itu hanya sampah. Dengan demikian, legenda janji Nyonya Istana Matahari Terbenam yang lebih berat dari 1000 batang emas sudah terkenal. Selain itu, Nyonya Istana Matahari Terbenam juga membenci orang-orang yang paling mengingkari kata-kata mereka. King Sui mengucapkan selamat tinggal dan wanita itu menganggukkan kepalanya saat dia mengantarnya keluar. Wanita itu tetap diam dan King Sui melakukan hal yang sama. Perasaan ini sangat menjengkelkan. King Sui terdiam karena dia merasa sedikit menyesal terhadap wanita itu. Di sisi lain, dia diam karena dia tidak ingin dia menganggapnya menjengkelkan. Jangan khawatir, saya akan menindaklanjuti apa yang telah saya janjikan. King Sui, jika kamu punya waktu, datang dan cari aku. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Wanita itu berkata perlahan.
Senyum pahit muncul di wajah King Sui ketika dia mendengar kata-katanya. Dia melambaikan tangannya ke punggungnya dan tanpa menoleh untuk melihat saat dia menuju ke arah perjalanan pulang. Masalah di sini sudah selesai dan tidak peduli apa, King Sui dapat mengarahkan pikirannya ke timur. Dia percaya bahwa Nyonya Istana Matahari Terbenam adalah seseorang dari kata-katanya. Sudah beberapa hari sejak mereka kembali ke Imperial Cuisine Hall, tetapi masih ada 2 hari tersisa dari waktu pertemuan 1 minggu yang disepakati. Feng Xi dan yang lainnya senang melihat King Sui kembali dan mungkin tahu bahwa masalahnya telah diselesaikan dengan segera. Ketika dia kembali, dia berkunjung ke Sea King Palace dan tinggal di sana selama sehari. Ye Jianghe ada di sana dan kali ini berbeda dari yang terakhir. Mereka terjerat selama 1 hari penuh dan menyerah pada kasih sayang dan gairah yang murni dan tidak tercemar, setiap kali membuat King Sui merasa seolah-olah jiwanya ingin melambung. King Sui sebelumnya mengatakan dia ingin membiarkan Ye Jianghe menjadi penunggang, dan akhirnya mereka melakukannya kali ini. Ketika Ye Jianghe dengan malu-malu mengangkangi pinggul King Sui dan menutupi matanya sambil bergoyang, pada saat itu, King Sui merasa seolah-olah seluruh dunia bergetar. Setelah itu, King Sui melepaskan kedua tangannya dan melihat penampilannya yang anggun. Melihat gerakan tersentak tapi benar-benar memperdaya, murni dan polos tetapi juga malu-malu dan malu-malu, serangan 2 arah itu menyebabkan King Sui merasa seolah-olah dia sedang berjalan di udara. Perasaan seperti ini benar-benar seperti berjalan di udara. Pepatah tentang iri pada kehidupan pasangan tetapi bukan kehidupan yang kesepian dan abadi adalah sesuatu yang dapat menggambarkan apa yang sebenarnya dia rasakan saat itu. King Sui menggambarkan apa yang terjadi di Istana Matahari Terbenam kepada Ye Jianghe dan dia tersenyum padanya. Apakah Anda memiliki motif terhadap Nyonya Istana Matahari Terbenam? King Sui mengulurkan tangannya dan menepuk pantatnya yang bulat dan gagah. Suara yang jernih dan mempesona tiba-tiba menyebabkan mereka diatasi dengan dorongan hati. Itu adalah pemandangan mempesona lainnya. Lan Lingfeng, Yin Tong dan yang lainnya tahu bahwa King Sui akan pergi lagi dan mereka sedikit tidak bahagia di hati mereka. Tetap saja, mereka tetap mendukungnya untuk merawat Yin Tian. Saat ini, manfaat yang diperoleh generasi muda dari Feng Xi terlalu banyak. Tentu saja, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang menerima manfaat itu sendiri. Manfaat terbesar yang diberikan Feng Xi kepada mereka adalah berkenaan dengan kultivasi dan seni, terutama untuk Suen Wo saat Feng Xi memberikan keterampilan terbaiknya kepadanya. Meskipun Suen Wo memanggilnya Bibi Feng, Feng Xi telah memperlakukannya seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Mereka yang tidak memiliki anak perempuan secara tidak sadar akan melakukan ini karena itu adalah sesuatu yang normal. Qin Qin kembali dan dia tahu Tantai Lingyan adalah warisan Raja Iblis saat melihatnya. Dia berdua terkejut melihat betapa cantiknya Tantai Lingyan dan juga fakta bahwa dia adalah istri King Sui. Qin Qin sebenarnya tahu King Sui memiliki istri selama ini tetapi masih terpengaruh secara mental hari ini ketika melihatnya dan berpikir bahwa tidak akan mudah untuk mengatasi penghalang itu sendiri. Qin Qin baru saja datang tetapi King Sui dan Feng Xi bermaksud untuk pergi besok atau lusa. Kedua wanita dengan sopan menyapa satu sama lain dan King Sui membuat beberapa perkenalan saat kali ini memberitahukan bahwa Tantai Lingyan adalah istrinya. Dia wanita tercantik yang pernah saya temui sejauh ini. Anda sangat beruntung. Qin Qin tersenyum pada King Sui. King Sui merasa sedikit murung karena Qin Qin memuji Tantai Lingyan sebenarnya adalah hal yang baik, tetapi hubungan antara mereka berdua sedikit ambigu sehingga tidak cocok baginya untuk mengatakan apapun sekarang. Nona Qin terlalu rendah hati, aku merasa kamu lebih cantik dariku dan aku mengatakan yang sebenarnya. Tantai Lingyan tersenyum tipis. Senyuman itu memengaruhi semua orang di sekitarnya. Senyumnya bisa mempengaruhi ekspresi orang lain. Saya dipanggil Qin Qin. Jika Anda tidak keberatan, Sister Yan bisa memanggil saya dengan nama saya. Qin Qin tersenyum lembut. Jika itu masalahnya, aku akan memanggilmu adik muda Qin.
Hal-hal di antara wanita benar-benar aneh, tetapi King Sui tahu bahwa mereka dapat melakukan ini hanya karena mereka tidak dapat berpisah darinya. King tahu King Sui akan pergi dan hanya berharap dia baik-baik saja. Dia baru saja kembali tetapi benar-benar datang ke sini karena dirinya, tetapi sekarang King Sui pergi. Dia tidak tahu apakah dia akan tetap di sini atau kembali ke dinasti Qin besar setelah ini. Ibu angkat, bagaimana kalau kita membiarkan Sister King bergabung dengan kita? Ini akan menjadi sedikit lebih riuh untuk semua orang. Tante Lingyan sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan segera berkata, apakah itu terjadi? Itu terserah dia. Siapapun yang mau pergi bisa pergi. Feng Xi tertawa. Meskipun Feng Xi mengatakannya dengan cara ini, semua orang tahu itu hanya basa-basi. Selain itu, bahaya apapun yang terjadi selama perjalanan mungkin menjadi masalah bagi mereka yang memiliki kekuatan itu karena akan sulit bagi Feng Xi untuk menjaga semua orang. Lagi pula, musuh Sekte Abadi Bulan Ilahi benar-benar menakutkan. Saudari King, ayo pergi bersama sehingga akan sedikit lebih riuh selama perjalanan. Tante Lingyan berkata pada King. King menatap ke arah King Sui yang kemudian tersenyum dan berkata, itu benar. Ayo pergi bersama. King memandang Tante Lingyan dan Feng Xi, jika saya pergi, bukankah saya akan menghalangi? Mengapa Anda berada di jalan? Itu sudah diselesaikan. Kita akan berangkat bersama besok. Feng Xi tersenyum. Keesokan harinya, King Sui, Feng Xi, Yin Tian, Tante Lingyan, dan King melanjutkan perjalanan mereka, duduk di kereta binatang yang benar-benar berlebihan. Itu mirip dengan penginapan yang bergerak. Kereta Golden Dragon Fall dapat melintasi pegunungan dan menyeberangi lautan dan tidak akan tertunda apapun medannya. Kakinya bisa menghasilkan apa yang tampak seperti awan emas yang memungkinkan kereta binatang itu terbang lurus ke atas. Mengucapkan selamat tinggal kepada Yin Tong, Lan Lingfeng dan yang lainnya, Suen Wu sebenarnya sangat ingin pergi, tapi dia tahu kekuatannya. Feng Xi juga berkata, selama dia berlatih dan berkultivasi, kali berikutnya ketika Yin Tian pulih, dia akan membawanya kemanapun dia mau, yang membuat Suen Wu senang. Kecepatan Golden Dragon Fall cepat, langsung menuju bagian terdalam dari benua Haohan. Bagian perjalanan ini akan membutuhkan waktu dan Golden Dragon Fall secara khusus dibuat untuk mempercepat perjalanan karena tidak perlu istirahat sama sekali di malam hari. Yang dibutuhkan hanyalah istirahat sebentar dan itulah mengapa itu bisa dianggap salah satu yang terbaik untuk bepergian, dan yang terpenting itu adalah simbol status. Golden Dragon Fall mewujudkan identitas tuannya. Setengah bulan kemudian, King Sui bahkan tidak tahu di mana mereka sekarang, tetapi selama hari-hari ini, mereka melewati kota yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun perjalanannya damai, King dan Tante Lingyan menjadi lebih dekat satu sama lain, seperti saudara perempuan. Berhenti. Feng Xi dengan ringan berkata dan dua kusir di luar membuat Golden Dragon Fall berhenti. Pada titik ini, King Sui tahu ada sesuatu yang terjadi karena aura yang kuat dipancarkan di depan mereka dan itu bukan hanya satu. King Sui tahu sejak awal bahwa perjalanan itu tidak akan damai. Selain itu, Yin Tian sudah bangun, jadi perjalanannya akan menjadi kurang damai. Jika sebelumnya, mungkin ada beberapa yang hanya menunggu Yin Tian perlahan mati. Namun, kondisi Yin Tian semakin membaik dan ini akan mengganggu kepentingan banyak orang. Tanpa berbicara tentang kekuatan musuh, bahkan akan ada beberapa orang yang gelisah di dalam Sekte Abadi Bulan Ilahi. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini karena mereka memiliki beberapa keraguan tentang pengaruh Yin Tian sejak awal. Setelah itu, begitu mereka tahu Yin Tian tidak akan hidup lebih lama lagi, mereka menyadari bahwa tidak perlu mengungkapkan diri. Selama Yin Tian meninggal, Feng Xi akan menerima pukulan besar secara mental dan pengaruhnya juga akan mencapai titik nadir. Kecuali cara hal-hal berkembang tampaknya tidak sesederhana itu. Itulah mengapa melihat Feng Xi membawa Yin Tian sekembalinya ke Sekte Abadi Bulan Ilahi akan melihat orang-orang mencoba mencegat mereka.
Feng Xi tidak membawa bantuan apapun tetapi dia percaya diri, hanya membawa 2 kusir. Dia mendorong pintu kereta dan berjalan keluar, ditemani oleh King Sui yang membiarkan 2 wanita lainnya tetap di dalam. Di kejauhan berdiri 8 orang, sebagian besar dari mereka adalah Dewa Semu Puncak tetapi King Sui sedikit cemas karena dia tidak tahu apakah kedua tetua itu adalah Dewa Semu Puncak atau bukan. Dia tidak bisa membedakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Yuan Yang, apa menurutmu orang-orang ini bisa menghentikanku? Saya tidak ingin membunuh siapapun sekarang. Cepat pergi. Aura besar tiba-tiba meledak dari Feng Xi, menyebabkan seluruh area tiba-tiba diselimuti perasaan pisau tajam yang menggoresnya. Haha, apa menurutmu kita bergegas ke sini tanpa merasa percaya diri? Di masa lalu, kami benar-benar tidak dapat melakukan apapun kepada Anda, tetapi 2 tahun lalu tubuh Anda tampaknya mengalami beberapa masalah. Misalnya, kekuatanmu hanya 70% dari biasanya. Salah satu dari 2 tetua terkekeh. Tidak ada perubahan pada wajah Feng Xi, tetapi King Sui jelas melihat secercah perubahan. Dia tidak panik sama sekali. Saya akrab dengan tubuh saya sendiri. Tidak akan ada masalah sama sekali jika aku ingin membunuhmu sekarang juga. Feng Xi dengan tenang berkata, apakah begitu? Bagaimana kalau sekarang? Feng Xi tiba-tiba merasa tubuhnya kehilangan origin Qi, yang membuatnya mengingat apa yang terjadi 2 tahun lalu. Itu persis sama, tetapi disembunyikan pada saat itu. Bagaimana mereka bisa tahu? Feng Xi tahu keadaannya. Ini adalah sesuatu yang salah dengan kultivasi karena dia kehilangan 30% kekuatannya saat tetua menyelesaikan kata-katanya. King Sui juga merasakannya dan dia mengulurkan tangannya untuk memegang pergelangan tangan Feng Xi dan kemudian berkata padanya, Bibi Feng, jangan khawatir. Saya akan membantu merawat Anda nanti, mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? King Sui, saya tidak memiliki kepercayaan penuh untuk mengalahkan orang-orang ini, jika saya tidak salah, masih akan ada orang lain yang muncul. King Sui, saya akan memanggil binatang angin skala saya. Anda memikirkan cara untuk pergi dengan wanita dan paman Anda. King Sui tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Lawan sedang menunggu kesempatan ini. 30% dari kekuatan seseorang benar-benar luar biasa dan kehilangan kekuatan sebanyak itu memang menakutkan. Sepertinya beberapa teknik Surekil Heavenly tidak dapat digunakan lagi. Dia juga memperhatikan Feng Xi menyebutkan bahwa orang lain akan muncul. Bibi Feng, tidak ada masalah. Saya dapat membantu memulihkan kekuatan Anda ke puncaknya dan bahkan melampaui kekuatan Anda sebelumnya. King Sui segera mengaktifkan Phoenix Battle Intent dan Battle God Halo. Ini adalah variasi dari Battle God Halo yang segera memulihkan kekuatannya. Feng Xi menatap King Sui dengan tidak percaya. Amplifikasi semacam ini secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Meskipun formasi juga dapat meningkatkan kekuatan seseorang, itu membutuhkan kerja tim dan kohesi, sejumlah orang dan menghabiskan banyak energi yang menyebabkan keterbatasan yang signifikan. King Sui sedikit menyesal sekarang. Jika para wanita dan dia semua mempelajari juxtapose Phoenix maka mereka akan meningkatkan kekuatan mereka sebesar 10% lagi sekarang. Feng Xi sedikit gelisah dan langsung berkata, cukup, sekarang saya yakin. Biarpun orang itu muncul, aku akan tetap percaya diri. King Sui belum mengaktifkan kartu trufnya, yang hanya akan digunakan ketika putus asa. King Sui bisa meletakkan formasi di tempat dan segera berkoordinasi dengan Feng Xi untuk memungkinkan kekuatannya meningkat lagi. Misalnya, formasi 4 simbol dapat segera membiarkan Feng Xi menempati posisi pembunuhan dan tidak akan ada masalah bahkan jika musuh mencoba menghancurkan formasi. Puncak Dewa Semu ini tidak bisa membahayakan King Sui. Tentu saja, ini tidak memperhitungkan kemunculan orang yang disebutkan sebelumnya. Kalau tidak, King Sui mengira mungkin ada masalah saat itu. Pada saat ini, Yin Tian keluar. Meskipun kekuatannya tidak kuat, prestise dan namanya tetap ada dan dia memelototi para tetua dengan tajam. Yuan Yang,
apakah menurutmu kami dari Sekte Abadi Bulan Ilahi mudah diganggu? Dapatkan Blade Demon untuk menunjukkan dirinya. Tentu saja saya ingin keluar. Bagaimana saya bisa menyaksikan kematian Anda? Sebuah suara terdengar saat seseorang muncul tepat di depan kelompok 8 dari mereka. Ini adalah pria yang tampaknya seusia dengan Yin Tian, tetapi ini terbatas pada penampilan luar. Mengenai usia mereka yang sebenarnya, diperkirakan sebagian besar prajurit yang mencapai level ini sudah lupa. Pria itu mengenakan pakaian hitam bertinta yang tampak seperti baju besi dan mantel sekaligus. Itu cocok dengan fitur wajahnya yang dingin dan keras seperti pisau tajam. Dia juga tampak muram dan terpisah. Sebenarnya, dia tampak cukup bagus. Bahkan King Sui juga merasa bahwa ini adalah pria yang tidak bisa dianggap enteng. Yin Tian tenang. Dia menatap pria di seberangnya dengan nama Pedang Iblis. Masih banyak sekte abadi yang lebih kuat dari sekte Dewa Bulan Abadi. Apa yang Anda capai dengan menghilangkan sekte abadi Bulan Ilahi? Ini tidak seperti kalian akan menjadi lebih kuat. Pedang Iblis tersenyum. Ya memang, bukan berarti kita akan menjadi lebih kuat. Tapi di seluruh dunia seni bela diri, saingan kami satu-satunya adalah Anda, Sekte Abadi Bulan Ilahi. Tanpa kalian, sumber daya di sekitar area ini akan menjadi milik kami. Alasan mengapa Sekte Abadi Bulan Ilahi begitu kuat semata-mata karena keunggulan yang mereka miliki dalam sumber daya mereka. Kami telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Yin Tian tidak membantah kata-kata Pedang Iblis, karena dia mengatakan yang sebenarnya. Sekte Abadi Bulan Ilahi terletak tepat di dalam tempat spiritual. Ada tempat di sana yang secara khusus membantu dalam pengembangan spiritual. Berkultivasi di tempat spiritual dengan kualitas terbaik selama sehari setara dengan berkultivasi selama 100 hari dalam kondisi normal. Dalam beberapa kasus ekstrim, bahkan mungkin setara dengan kerja keras selama 1 tahun. Namun, batasan dari tempat ini adalah tidak dapat digunakan terus-menerus untuk jangka waktu yang lama. Biasanya, setelah seorang warrior menggunakannya selama beberapa hari, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkannya. King Sui tahu tentang situasi seperti ini. Ini juga mengapa sangat mudah bagi para jenius untuk muncul dari murid di klan atau sekte aristokrat. Meskipun bakat mungkin penting, harta atau tempat seperti ini juga memainkan peran penting dalam pengembangan mereka. Jika tidak, para jenius akan mengalami penundaan kultivasi dan mereka akan terhalang untuk menjadi jenius kelas atas. Apa kau yakin bisa membunuh kami di sini? Feng Xi hanya berhasil menemukan ketenangan sejatinya sekarang, meskipun dia telah tenang sejak awal. Dengan bakatnya dalam seni bela diri, dia tidak takut pada mereka. Pedang Iblis memandang Feng Xi dan tersenyum. Aku merasa tidak perlu lagi bagimu untuk tetap keras kepala. Kita semua mengenal satu sama lain dengan baik dan saya sadar kalian sangat peduli dengan reputasi kalian. Tapi aku tahu dengan sangat jelas metode apa yang kalian sembunyikan di balik lengan bajumu. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa ada orang yang akan datang dan membantu Anda? Apakah Anda merasa kami membutuhkan bantuan? Maukah kamu percaya padaku jika aku mengatakan kami bisa membunuh kalian semua di sini? Feng Xi memandang Blade Demon dengan mata tajam. Orang seperti ini yang mengambil keuntungan dari krisis orang lain harus dibunuh. Blade Demon dengan santai menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu berada di puncakmu, sepertinya kamu tidak bisa mengalahkanku. Sekarang, haha, tidakkah kamu menyadari bahwa kekuatanku tiba-tiba telah menembus sebagian besar? Membunuhmu sekarang semudah membalikkan telapak tanganku ke arah lain. Meskipun King Sui mungkin telah menambahkan efek Battle Intent Phoenix dan Battle God Halo ke tubuhnya, dia bisa menyembunyikannya bahkan dari lawan terkuat jika dia tidak ingin mereka menyadarinya. Untuk orang-orang yang menerima peningkatan kekuatan semacam ini, mereka hanya membutuhkan sedikit kecerdasan dan bisa menyembunyikannya dari lawan mereka. Ini bisa membantu mereka menipu lawan mereka. Feng Xi meliriknya dengan dingin, lakukan saja. Omong kosong apa yang kau bicarakan?
Apakah hal-hal seperti ini akan membuat wajah Anda tampak lebih cerah? Apakah itu sesuatu yang patut disombongkan? Itu akan bagus selama kita bisa membunuh kalian. Hal lain tidak penting. Bibi Feng, biarkan dia tetap bangga untuk sementara waktu. Butuh waktu cukup lama untuk akhirnya berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Anda. Kalau tidak, roh kotornya itu tidak akan pernah terpuaskan. Karena dia adalah orang yang akan mati, biarkan dia apa adanya untuk saat ini. Tidak ada gunanya kau berdebat terlalu banyak tentang itu dengan bajingan itu. King Sui berkata dengan cepat. Dalam hal menuduh orang lain, King Sui merasa bahwa dia melakukan pekerjaan yang cukup bagus. Menuduh orang membutuhkan keadaan pikiran. Semakin impulsif seseorang, semakin puas orang tersebut. Karenanya, selama seseorang dapat menjaga dirinya tetap tenang di tengah-tengah argumen dan membantah tanpa mengungkapkan segala jenis fluktuasi dalam pikiran, semuanya akan berjalan dengan baik. Selain itu, seseorang harus memastikan untuk mengungkapkan titik paling lemah orang tersebut ketika menuduhnya untuk memastikan bahwa dia menjadi bingung. Bajingan kecil, kamu tidak punya hak untuk mengganggu percakapan kita. Lakukan lagi dan saya akan mengeluarkan otak dari tengkorak Anda. Pedang iblis tersinggung oleh King Sui. Dia tidak lagi setenang sebelumnya. Hati Blood Demon tidak terlalu lemah. Hanya saja dia tidak pernah benar-benar mendapat keuntungan di depan Yin Tian. Sekarang, dia tidak hanya dituduh oleh seorang pemuda di depan Yin Tian, Feng Xi dan bawahannya, dia juga dituduh tepat di bagian paling lemah hatinya. Itulah alasan mengapa dia kehilangan ketenangannya. King Sui, biarkan anjing gila itu menggigit dirinya sendiri untuk sementara waktu. Kami tidak akan berdebat dengannya. Pada saat ini, Feng Xi berkata dengan nada santai. Kali ini, Blood Demon benar-benar marah. Hal-hal yang dikatakan King Sui sebelumnya hanya membuatnya marah, tetapi sekarang, dia dihina bukan hanya oleh seseorang yang tidak dia kenal, tetapi juga seorang wanita. Fitur penting dari Blood Demon adalah bahwa dia selalu merendahkan wanita. Sepanjang hidupnya, dia selalu memperlakukan wanita seperti alat untuk membantu mewariskan warisannya, alat untuk melepaskan amarahnya. Pedang iblis mengembangkan pedang kejam. Mati. Dalam sekejap, King Sui merasa seolah-olah seluruh area berhenti bergerak. Hal-hal di sekitar terasa tidak nyata. Dia tidak lagi bisa mendengar apapun dengan telinganya. Setelah itu, dia memindahkannya keluar dengan kekuatan lembut. Pada saat King Sui sadar kembali, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Feng Xi sedang bertarung melawan Blood Demon. Mereka hampir sama kekuatannya. Feng Xi menggunakan pembalikan lengan. Di antara gerakan kedua lengan bajunya, langit dan angin bisa terlihat berubah. Ini adalah semacam kekuatan misterius. Itu mampu menghasilkan bayangan aneh dan samar. Setelah itu menyelimuti Blood Demon, dia tidak akan punya pilihan selain mencoba dan memblokirnya. Ini adalah salah satu keahlian Feng Xi, pembalikan lengan. Itu adalah teknik ilahi. Saat bertarung, Blood Demon menyadari bahwa dia salah. Feng Xi tidak lebih lemah dari dirinya. Sepertinya selama bertahun-tahun ini, kekuatannya juga meningkat pesat. Apa yang tidak dapat dia pahami adalah bahwa dia seharusnya kehilangan 30% kekuatannya karena kesalahan yang dibuat selama kultivasinya, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, rasanya kekuatannya meningkat sedikit. Kedua kalinya mereka berpisah satu sama lain, pedang besar muncul di tangan Blood Demon. Itu adalah pedang besar yang diwarnai merah. Itu berkilau di udara, seperti darah segar akan menetes darinya. Setelah menghunus pedang panjangnya, pedang iblis sekali lagi bergerak. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Ini adalah kekuatan sejatinya. Saat dia mengacungkan pedang panjang di tangannya, rasanya seperti lolongan serigala dan tangisan hantu bisa terdengar di udara. Seolah-olah roh jahat menuntut nyawa seseorang. Tebasan penyesalan. Pedang iblis menembakkan bayangan pedang dengan pedang panjang berdarah di tangannya. Bahkan King Sui tidak tahu apakah bayangan itu nyata atau tidak. Tebasan ini kejam dan tegas.
dapat dilihat bahwa itu adalah bidikan yang tegas tanpa penyesalan atau keraguan. Setelah garis miring ini dibuat, pengguna tidak akan pernah menyesali keputusan ini seumur hidupnya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan lagi menanggung dendam. Ini adalah level tebasan yang dibuat. Tebasan kejam tanpa ragu-ragu. Feng Xi mengerutkan wajahnya. Dia terus-menerus mengayunkan tangannya. Di sekelilingnya, sejumlah bayangan terbentuk. Setelah itu, dia mengayunkan lengan bajunya dan menahan bayangan pedang. Duar-duar-duar, serangkaian ledakan keras terus-menerus terdengar. Itu jika seluruh langit dan bumi terguncang. Feng Xi mundur beberapa langkah. Blade Demon, di sisi lain, hanya mundur selangkah. Pedang iblis memandang Feng Xi, "Kamu bukan lagi lawanku. Apakah Anda merasa putus asa? Jangan khawatir, saya akan membiarkan Anda melihat saat dia mengambil napas terakhir dan mati. Saya akan memastikan bahwa Anda menyimpan dendam terakhir Anda di nyali Anda." Pedang iblis mengungkapkan senyum kejam di wajahnya. Setelah itu, dia memelototi King Sui, "Bocah, anggap dirimu tidak beruntung untuk ini. Mengapa Anda berpihak pada mereka? Sulit untuk menjaga kehidupan kecil Anda tetap hidup. Jika Anda datang memohon kepada saya mungkin akan membiarkan Anda pergi. Tapi saya mengambil 2 keindahan ekstrim di gerobak untuk membantu saya mewariskan warisan saya. Anak-anak yang mereka lahirkan bersama dengan anak-anak saya pasti akan sangat luar biasa." "Luar biasa pantatmu. Siapa ibumu?" Saya ingin bertanya mengapa dia tidak menahan ikat pinggangnya dan melahirkan seseorang seperti Anda. King Sui tersinggung dan akibatnya berkata dengan marah. Pedang iblis sangat memperhatikan wajahnya. Dia merasa dengan cara ini, dia bisa mengambil kembali wajah yang telah hilang itu. Mengenai apakah dia harus menjaga bocah itu tetap hidup pada saat itu bukan keputusannya. Namun, kata-kata yang dituduhkan King Sui padanya membuatnya marah. Dia ingin menyerang King Sui, tetapi dia tahu bahwa Feng Xi pasti akan menghalangi jalannya. Dia segera memberitahu orang-orang di sekitarnya, "Pergi dan dapatkan bajingan kecil itu untukku. Saya ingin dia hidup." King Sui tidak gugup karena Qin King dan Tantai Lingyan muncul di sampingnya. King Sui tahu bahwa mereka tidak akan hanya berdiri di samping dan menyaksikan pertempuran. Dia segera menggunakan formasi 4 simbol. Kedua gadis serta Yin Tian juga berada di bawah pengaruh Battle God Halo dan Phoenix Battle Intent. Binatang mimpi buruk neraka dan binatang pembunuh naga keluar dan mereka bahkan memanggil naga hijau Qin King. Lagi pula, lawan terlemah di hadapan mereka setidaknya adalah puncak Dewa Semu. Qin King dan Tantai Lingyan bertempur melawan prajurit yang lebih lemah di bawah pengaruh formasi. Posisi di mana Feng Xi berdiri adalah tempat dengan kecakapan paling ofensif. Itu sekali lagi membuatnya merasakan artefak ilahi King Sui. Untuk formasi yang akan digunakan dengan cara ini memang sangat kuat. Butuh waktu lama bagi seseorang untuk mengolah formasi melintasi benua agar dia secara bertahap melepaskan kekuatan formasi tersebut. Selain itu, titik lemahnya juga sangat jelas. Konsumsi energi berkali-kali lipat dari kondisi normal. Juga, jika mata dari formasi itu akan dihancurkan, prajurit itu akan dengan mudah menerima kerusakan akibat serangan dari formasi dan terluka. Semuanya datang dengan kelebihan dan kekurangan, itulah sebabnya King Sui merasa bahwa dia adalah pejuang paling sempurna dalam mengendalikan gelombang pertempuran. Bahkan dengan seorang prajurit ilahi dalam pertempuran, dia masih berhasil mengendalikan situasi pertempuran. Meskipun mereka mungkin prajurit ilahi terlemah, mereka masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan prajurit Dewa Semu Puncak. Binatang guntur juga diseret oleh King Sui ke dalam formasi. Itu terus-menerus melepaskan pemogokan petir. Binatang mimpi buruk neraka di sisi lain, dikirim oleh King Sui ke posisi Xuan Wu dalam formasi 4 simbol. Kemampuan pertahanannya semakin menakutkan. Bahkan puncak prajurit Dewa Semu di seberang mereka tidak dapat memberikan kerusakan yang signifikan padanya. Meskipun Yin Tian mungkin belum memulihkan kekuatannya, dia bisa menekan lawannya dengan auranya sendiri.
Bahkan jika dia adalah harimau tanpa gigi atau cakar, dia tetap bukanlah seseorang yang bisa diejek oleh sapi atau kambing biasa. Hal-hal yang terutama menyangkut King Sui adalah dua prajurit dewa semu puncak super. Mereka adalah orang tua yang sama sekali tidak tahu bahwa mereka telah mencapai tingkat divine. King Sui mengoperasikan negaranya hingga mencapai puncaknya. Seni mengejar, seni mengejar, seni mengejar, klang klang klang. King Sui segera membuang 3 Art of Pursuings. Dia memastikan dia tidak membiarkan pedang iblis lolos dari ini. Pedang iblis yang sepenuhnya sibuk bertarung melawan Feng Xi tiba-tiba mengalami penurunan kecepatan yang sangat besar. Sementara itu, Feng Xi sudah mendapat informasi yang baik oleh King Sui sebelumnya. Dia segera mendaratkan serangan cepat dan melukai Blade Demon saat dia tidak siap. Meskipun dia mungkin tidak menderita luka parah, dia masih terluka. Feng Xi tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada lawan-lawannya begitu dia berada di atas angin dalam pertempuran. Serangan yang dia lepaskan dari tangannya seperti sungai dengan arus deras. Sementara itu, King Sui juga mulai bergerak. Dengan mengoordinasikan binatang pembunuh naga dengan King King, mereka berhasil melukai kedua pria tua itu. Mereka adalah prajurit yang relatif lebih lemah. Ini menyebabkan kedua pria tua itu merajut alis mereka. Gunting Phoenix emas. Tekanan di sisi King King tiba-tiba meningkat. Gunting emas raksasa tiba-tiba muncul entah dari mana dan bersinar terang di langit. Tiba-tiba, cahaya keemasan lain muncul dan mengunci lelaki tua itu. Orang tua itu terkejut dengan apa yang terjadi dan pada saat dia terganggu, dia selamanya pergi dari dunia ini. Dia dipotong-potong dan menghilang ke udara. Ini mengingatkan King Sui akan tongkat intannya. Tongkat berlian adalah harta karun yang membantu meningkatkan kerusakan yang disebabkan oleh 5 elemen. Bagi King Sui, itu bisa dianggap sebagai artefak ilahi. King Sui, lawan yang ada di sebelah kirimu. Aku sudah menutupi yang satunya, ucap Yin Tian tersenyum. Paman, tubuhmu belum pulih, ucap King Sui agak khawatir. Jangan khawatir, sampah seperti ini bahkan tidak sepadan dengan pertimbangan saya. Yin Tian sepertinya sangat percaya diri. Elder lawan, di sisi lain, tampaknya merasa gugup. Untuk asuransi, King Sui melepaskan ki kaisarnya. Kaisar Ki, Klang. Awalnya, Blade Demon telah menggunakan teknik pertempuran terkuatnya, menyebabkan Feng Xi merasa sedikit kelelahan. Tiba-tiba, kekuatan di sekitar lawannya terasa seperti turun secara signifikan. Ditambah dengan pengurangan kecepatannya dari sebelumnya, dia bukan lagi ancaman baginya. Perhatikan bahwa baik Feng Xi dan Blade Demon berspesialisasi dalam kecepatan tetapi sebagai perbandingan, Feng Xi sedikit lebih rendah darinya. Tapi sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang celah itu. Dia bisa sepenuhnya menekannya. Perubahan situasi memberinya banyak tekanan dan orang-orang yang mengikutinya di sini. Orang-orang yang dikirim dari Sekte Abadi Iblis Pedang kali ini sangat yakin bahwa mereka dapat membunuh Feng Xi dan Yin Tian. Mereka awalnya berpikir bahwa Blade Demon tidak perlu bergerak. Tetapi sekarang setelah dia melakukannya, mereka tidak pernah berharap situasi seperti itu akan terungkap. Yin Tian mengeluarkan pedang biru panjang. Tiba-tiba, dia bergerak dan tegas dengan setiap langkah yang dia ambil. Dalam pertempuran, seseorang harus memiliki sikap yang cukup mengesankan. Hal yang paling ditakuti dalam pertempuran adalah menjadi ragu-ragu. Bahkan jika seseorang akan kalah secara fisik, dia harus tetap kuat secara mental. Selama dia berhasil menekan aura musuh, bahkan jika kekuatan mereka berbeda sedikit, yang lebih lemah masih bisa mengubah gelombang pertempuran. Paling tidak, dia bisa menyeret durasi pertempuran. Tebasan mengejutkan jantung. Pukulan pedang biru menebas udara ke arah lelaki tua itu. Kekuatan Dao Surgawi, seperti sebelumnya, bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh orang tua itu. Yin Tian menggunakan teknik pembunuh yang paling dia kuasai. Jika dia berada dalam kondisi terbaiknya, dia akan dengan mudah menghancurkan orang tua pada tingkat kekuatan ini. Tapi sekarang, dia hanya berhasil mendorong lelaki tua itu beberapa meter.
Serangan itu berhasil menenangkan lelaki tua yang awalnya merasa gugup. Pria yang pernah perkasa dari Sekte Abadi Bulan Ilahi telah lama kehilangan kekuatan yang dulu dia miliki. Bahkan melawannya, dia hanya bisa bertarung sederajat. Sebenarnya, dengan kekuatan Yin Tian saat ini, dia seharusnya tidak memiliki kesempatan melawan lawannya. Dan ini masih setelah dia berhasil pulih begitu cepat dalam beberapa hari terakhir ini. Alasan dia mampu menekan lawannya adalah karena ranah dao surgawinya. Juga, lelaki tua itu memiliki terlalu banyak hal yang dia khawatirkan, itulah sebabnya dia tidak dapat melepaskan kekuatannya pada level biasanya. Tetapi asalkan dia diberi cukup waktu, dia akan bisa mengaturnya kembali normal. Tapi sebelum ini, seni mengejar King Sui dan Kaisar Qi telah berhasil mengurangi kekuatan mereka secara signifikan. Tapi sekarang, dengan formasi lawan berlaku, kekuatan mereka pada dasarnya dianggap telah pulih sebagian besar. Binatang guntur berada di tengah, terus-menerus melepaskan Thunderbolt. King Sui dan binatang pembunuh naga, di sisi lain, terus-menerus berkeliaran di sekitar area itu. Dengan sangat cepat, 2 orang lagi dari sisi Blade Demon meninggal. Namun, baik Tantai Lingyan dan Qin King menderita luka ringan. Hal yang baik adalah tekanan yang mereka rasakan semakin kecil dan kecil. King Sui merasakan tekanan besar saat dia mencoba untuk melanjutkan pertarungannya dengan orang tua yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Di tengah pertempuran, dia sudah dipukul oleh sesepuh beberapa kali. Namun, dengan kekuatannya yang luar biasa saat ini, ditambah dengan kemampuannya untuk melemahkan lawannya, dia mampu menerima serangan itu. Meskipun dia mungkin telah dipukul ke titik di mana dia sebelumnya akan menyemburkan darah dan merasakan ki dan darahnya melonjak, dia tidak benar-benar menderita luka serius di seluruh tubuhnya. Sudah waktunya. Setelah berkomunikasi dengan Feng Xi, King Sui segera membiarkan binatang guntur itu mendaratkan gelombang serangan petir valet yang berkelanjutan. Feng Xi berdiri di pinggir jalan dan menunggu untuk waktu yang lama. Lengan yang menutupi lengan kanannya segera berubah menjadi pedang tajam. Itu bersinar dengan cahaya dingin yang membuat orang merasa tidak nyaman dan segera memotong jalan melalui tenggorokan pedang iblis, yang ketakutan menghadapi kematiannya sendiri. Sejumlah besar darah muncrat dari lehernya. Mata iblis pedang bahkan terbuka ketika dia mati. Dia meninggal dengan banyak keluhan di hatinya. Alasannya karena dia mengira pertarungan ini akan sangat sepihak. Dia tidak tahu alasan di balik kematiannya. Dia merasakan itu sedikit demi sedikit, kesadarannya memudar. Kematian Black Demon segera menyebabkan orang-orang yang tersisa menjadi kacau balau. Pada saat Feng Xi sampai di sini, akhir dari perang ini telah diputuskan. Ada 2 prajurit yang bermaksud untuk lari tetapi punggung mereka menghadap binatang pembunuh naga setara dengan menggali kuburan mereka sendiri. Dengan Feng Xi bergabung dalam pertandingan, perang berakhir cukup cepat. King Sui dengan cepat melanjutkan untuk melihat apakah Tantai Lingyan dan King Qin menderita luka serius. Sebelum ini, ketika Feng Xi tiba, orang pertama yang dia bantu adalah kedua gadis itu. Meski gerakannya mungkin kecil, mereka juga memainkan peran besar dalam pertempuran. Yin Tian juga menderita luka. Hanya saja dia tidak mencoba mengungkapkannya secara fisik. Meski begitu, King Sui masih bisa merasakannya seperti halnya Feng Xi. Sedangkan untuk kedua gadis itu, mereka mungkin bisa merasakannya sedikit. King Sui merasa bahwa begitulah seharusnya pria sejati. Mereka tidak ragu untuk keluar pada saat krisis. Tidak hanya bertanggung jawab, mereka juga cerdas. King Sui membantu mereka mengobati luka mereka. Hanya saja kali ini, dia mengendarai Wind Scarlet Beast yang dipanggil oleh Feng Xi. Binatang skala angin adalah binatang iblis besar berwarna hijau. Panjangnya sekitar 300 meter. Itu tidak terlalu kuat, tapi memiliki kecepatan yang luar biasa. Sebelum ini, jika mereka berhasil menyeret pertempuran untuk sementara waktu dan membiarkan binatang bersisik angin melarikan diri, lawan tidak akan memiliki harapan untuk mengejar mereka. Sebenarnya, saat itu, King Sui masih memiliki kepercayaan pada mereka. Jika tidak,
dia juga akan melarikan diri dengan efek langkah 9 benua. King Sui, kamu memang orang aneh. Feng Xi memandang King Sui sambil tersenyum. Dia tidak menuduhnya. Sebaliknya, dia memujinya karena luar biasa. King Sui menggelengkan kepalanya, ini berkat fakta bahwa Bibi Feng sangat kuat. Jika tidak, bahkan saya akan kehabisan pilihan untuk melakukan sesuatu. Meskipun aku mungkin tidak mengetahui kemampuanmu dengan baik, dalam Battle Royale, kemampuanmu benar-benar menantang surga. Jika sekte abadi lainnya mencari tahu tentang kemampuan Anda, mereka pasti akan mempertaruhkan segalanya hanya untuk membuat Anda bergabung dengan mereka. Bahkan saya sendiri merasa sedikit tergerak oleh kemampuan Anda. Feng Xi berkata dengan nada riang. Bibi Feng, kamu tidak boleh merasa seperti itu. Anda adalah ibu angkat istri saya. Saya akan sulit menolak Anda jika Anda meminta saya untuk bergabung dengan Anda. King Sui mengatakan lelucon untuk mengubah topik. King Sui sudah menjelaskan dengan kata-katanya. Dengan hubungan yang mereka bagi, tidak masalah apakah dia bergabung atau tidak. Hal yang benar-benar penting adalah Tantai Lingyan. Memperlakukannya dengan baik sama dengan memperlakukannya dengan baik. Secara alami, Feng Xi bisa menafsirkan makna di balik kata-katanya. Dia mengerti alasan di baliknya juga. Meskipun mereka mungkin kuat, tanpa King Sui, mereka tidak akan bisa berdiri tegak seperti ini. Dengan kekuatan King Sui, dia pasti akan melayang tinggi ke langit suatu hari nanti. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak akan mendapat manfaat sedikit pun dari itu. Selanjutnya, dia juga hanya menerima manfaat besar berkat King Sui. Tantai Lingyan sedang berbicara dengan Qin King. Pada saat ini, meskipun mereka mungkin belum mencapai tahap di mana mereka dapat berbagi segalanya dengan satu sama lain, mereka dianggap sebagai teman yang sangat baik, atau bahkan saudara perempuan. Tantai Lingyan tidak punya banyak teman. Adapun Qin King, dia memiliki beberapa kemiripan dengan Tantai Lingyan dalam hal kepribadian mereka. Saat keduanya bersama, mereka bisa menemukan topik umum untuk dibicarakan dengan mudah. Mereka tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang harus mereka katakan. Kelompok itu membersihkan semuanya di sekitar sini dan tidak meninggalkan sedikit pun jejak aura mereka sebelum berangkat. Bukan karena mereka takut pada sekte iblis pedang, hanya saja mereka tidak ingin mengundang lebih banyak masalah. Sepanjang perjalanan mereka, King Sui sudah mulai merawat luka Feng Xi. Dia hanya mengobati penyakit tersembunyi dari masa lalu, yang mengurangi 30% kekuatannya. Mengobati luka semacam ini adalah keahlian King Sui. Meskipun itu mungkin masalahnya, dia masih membutuhkan 3 hari untuk membuatnya bekerja. Feng Xi, yang mengetahui penyakit rahasianya bisa diobati, dirinya tenggelam dalam kegembiraan. Jika kekuatannya benar-benar pulih dan dia menggabungkannya dengan kemampuan misterius King Sui, dia pasti bisa menaiki tangga besar lainnya. Feng Xi teringat Yin Tian. Jika kekuatan Yin Tian pulih, sekte bulan ilahi akan sekali lagi menjadi lebih stabil. Dengan keadaan saat ini, kekuatan Yin Tian pulih dengan cepat. Meskipun demikian, King Sui masih mengatakan akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk pulih sepenuhnya kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi di antaranya. Feng Xi khawatir tentang sekte abadi bulan ilahi. Lebih tepatnya, dia merindukan anaknya. Putranya telah mendukung sekte abadi bulan ilahi sendirian, dan itu adalah tugas yang sulit baginya. Berpikir sampai titik ini, dia merasakan dorongan kuat untuk segera kembali ke sekte abadi bulan ilahi. Semakin Yin Tian memandang King Sui, semakin bahagia dia. Bocah ini seperti bintang keberuntungannya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia adalah orang yang memberikan segalanya. Manusia harus tahu cara membayar utangnya sendiri. Dia adalah orang yang akan mengembalikan hutang yang dia hutangnya dengan 6 kali lipat pahala. Feng Xi tahu ini dan mereka sangat sadar bahwa tidak butuh waktu lama bagi bocah muda ini untuk melampaui mereka. Paman, jangan khawatir tentang itu. Cederamu baik-baik saja. Untuk saat ini,
Fungsi tubuh Anda telah terbangun sepenuhnya. Saya dapat menambahkan beberapa obat keras untuk Anda. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, Anda akan dapat pulih dalam 4 bulan, tetapi bahkan jika Anda melakukannya, Anda akan membutuhkan jangka waktu untuk membiasakannya. Jika Anda dapat berlatih tinju Tai Chi ke tahap kesempurnaan agung atau lebih tinggi, Anda akan dapat memulihkan cedera Anda sepenuhnya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Bahkan mungkin mengambil langkah maju dan pulih lebih awal dari yang saya pikirkan. Setelah mendengar kata-kata King Sui, Yin Tian sangat bahagia. Dia tahu bahwa untuk saat ini, level tinju Tai Chi-nya dianggap layak. Bagaimanapun, dia memiliki 3 hal yang dibutuhkan: pengetahuan, kekuatan, dan bakat. Selain itu, King Sui bahkan telah menyebutkan rahasia dalam mengolahnya, jadi dia yakin bahwa dia dapat mengelola tahap kesempurnaan besar, tetapi akan sangat sulit baginya untuk mengejar King Sui. Selama beberapa hari berikutnya, tubuh Feng Xi berhasil pulih. Feng Xi, yang sembuh dari penyakitnya yang tersembunyi, merasakan dorongan yang signifikan dan sangat indah dalam kekuatannya. Ini seperti bagaimana air perlahan mengalir dari sungai kecil. Sekarang tempat di mana air yang mengalir telah terisi, air sungai secara alami akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Adapun luka King Sui dan kedua gadis itu bukan apa-apa. Kedua gadis itu mendapat banyak keuntungan dari pertempuran kali ini. Pertarungan yang sebenarnya adalah cara terbaik untuk meningkatkan dan menstabilkan kekuatan prajurit. Saat ini, mereka sudah berada di daerah yang jauh di dalam benua Haohan. Inilah yang dikatakan Feng Xi. Meskipun mereka mungkin berada jauh di dalam benua Haohan sangat tidak terbatas sehingga mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka berada jauh di dalam benua di dekat sudutnya. Mereka tidak jauh dari sekte abadi bulan ilahi. Baik King Sui maupun Tantai Lingyan tidak menyebutkan sekte Five Tigers Immortal. Dengan mengandalkan firasat mereka dapat merasakan bahwa sekte 5 macan abadi tidak jauh lebih kuat daripada sekte abadi bulan ilahi, meskipun tidak dapat disangkal bahwa mereka masih yang lebih kuat di antara keduanya. Mengenai seberapa kuat Divine Grade itu, King Sui sendiri tidak jelas tentang itu. Dia pernah bertanya pada Feng Xi, tetapi jawaban yang diberikan Feng Xi padanya membuatnya sedikit bingung. Alasannya karena tingkat ilahi juga harus melalui kesengsaraan ilahi. Itu lebih dari 10 kali lebih berisiko daripada kesengsaraan dewa semu. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menapaki jalan menuju Divine Grade. Itu tidak memiliki pola, juga tidak mudah untuk membedakan kekuatan prajurit tingkat ilahi. Begitu seseorang menerobos puncak dewa palsu, mereka akan muncul sebagai prajurit tingkat ilahi. Titik awal setiap prajurit tingkat ilahi berbeda. Perbedaan di antara mereka sangat signifikan. Selain itu, tidak mengherankan jika prajurit tingkat ilahi pertama mengalahkan prajurit tingkat ilahi kedua atau ketiga. Alasannya karena perbedaan titik awal mereka. Setelah setengah bulan, mereka tiba di wilayah seni bela diri. Ini sudah menjadi area yang dikendalikan oleh Sekte Abadi Iblis Bulan dan Pedang Iblis. Daerah yang luas dan luas di sekitar wilayah ini semuanya milik 2 sekte abadi. Meskipun begitu, pertempuran masih sangat intens. Alasannya adalah bahwa sekte abadi bulan ilahi terletak di tempat yang dicari oleh banyak orang. Beginilah perkembangan sekte. Mereka yang memiliki otoritas lebih rendah harus melatih kesabaran untuk apapun. Karena sekte abadi bulan ilahi kuat, sekte iblis pedang menemukan diri mereka ditekan dalam banyak hal. Pada akhirnya, tempat yang banyak dicari jatuh ke tangan sekte abadi bulan ilahi. Ini adalah fenomena normal. Karena mereka kuat maka mereka memiliki otoritas seperti itu. Sekte pedang iblis abadi ingin mengembangkan diri mereka sendiri. Tapi selain bergerak secara diam-diam, mereka juga berencana untuk mengontrol seluruh area ini dalam genggaman mereka. Ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya menginjak orang lain saat Anda mengembangkan diri. Tetapi ada kalanya hal ini mungkin tidak terjadi. Untuk berkembang berarti menghancurkan rintangan yang berdiri di depan Anda.
Tidak mungkin sekte dapat berkembang dengan tidak melakukan apapun. Selain itu, mereka yang berkembang terlalu cepat akan merasa sangat mudah untuk dikalahkan. Secara keseluruhan, jika sebuah sekte lemah, mereka akan ditekan tidak peduli apa yang mereka lakukan atau kemana mereka pergi. Kali ini, itu adalah langkah yang sangat percaya diri yang dilakukan oleh Blood Demon Immortal Sect. Bahkan Blood Demon sendiri bergabung dengan misi tersebut. Pedang Iblis adalah sekte Raja Pedang Iblis abadi berikutnya. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan oleh para anggota. Sayangnya, dia tidak bisa hidup cukup lama untuk menjadi penguasa sekte. Bagi seseorang untuk mencapai kekuatan semacam ini namun masih memiliki begitu banyak potensi, sia-sia jika mereka mati. Untuk melengkapi semua ini, dia meninggal dengan keluhan yang tersisa di hatinya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.